Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan webtoon Tower of God kembali pada chapter terbaru, chapter 526. Oke, langsung saja. Seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disajikan beberapa hal yang cukup menarik. Dari mulai Hansung yang mengatakan kalau dirinya ini adalah pecahan yang dibutuhkan oleh orang misterius untuk keabadiannya, lalu Bam yang akan segera membuka segel di dalam batu suspendium, hingga diakhiri dengan kemunculan epik dari Jin Sung Ha, yang mana dirinya telah bebas kembali dan bersiap untuk menghadapi salah dua orang terkuat dari Lopobia, yaitu Holland dan Pudidi. Nah, masuk pada chapter terbaru, panel pertama dibuka dengan point of view Yama dan Yusracha. Di sini di tengah pertarungan mereka, Yusracha berkata pada Yama dan Doom kalau mereka tidak mengetahui apapun. Lalu adegan pun menyorot pada masa lalu Yusracha. Jadi di sini dijelaskan setelah kejadian Great War dahulu, yaitu perang antara Zahard dan seluruh sekutu serta kekaisarannya melawan orang-orang yang menolak Zahard menjadi Raja Menara di bawah pimpinan V dan Arlene Grace. Akhir dari perang tersebut yaitu kemenangan besar bagi pihak Zahard. Dan di sini dijelaskan, setelah perang tersebut keadaan tidak langsung stabil, kekacauan terjadi di seluruh menara. Dan di tengah kekacauan tersebut, Lopobia Traumerai meminta workshop melakukan eksperimen untuk menyatukan DNA dari hewan yang ada di menara dengan anak-anak manusia demi menciptakan kelompok atau ras baru yang disebut sebagai Beastmen. Singkat cerita, workshop pun berhasil melakukannya dan terciptalah beberapa spesies dari Beastmen, yang mana Yusracha juga ayah Yama yaitu Wang Wang merupakan salah satu dari subjek eksperimen tersebut. Yusracha pertama kali bertemu Wang Wang setelah mereka berhasil menjalani beberapa tes dari eksperimen tersebut. Di awal pertemuan mereka, Yusracha memiliki kesan yang tidak terlalu bagus pada Wang Wang karena Wang Wang terlihat seperti tidak memiliki semangat hidup. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, workshop pun mengadakan tes besar di mana semua eksperimen mereka dikumpulkan di satu tempat dan dibiarkan untuk saling membunuh. Di sana Yusracha dan Wang Wang tidak menyerang satu sama lain karena mereka mengakui kekuatan masing-masing. Sampai akhirnya Yusracha dan Wang Wang pun berhasil lolos dari tes tersebut. Berikutnya setelah tes itu, para subjek yang berhasil selamat pun akan menaiki menara sebagai seorang regular. Yusracha dan Wang Wang pun akhirnya terpisah. Hingga beberapa waktu kemudian, ketika Yusracha telah menjadi regular tingkat D, Yusracha pun tanpa sengaja bertemu dengan Wang Wang kembali. Di sana Yusracha menanyakan pada Wang Wang apakah dirinya pernah bertemu dengan anak lain dari workshop atau tidak. Dan Wang Wang pun mengatakan kalau Yusracha adalah yang pertama. Yusracha pun kemudian menanyakan di mana tim milik Wang Wang. Namun Wang Wang menjawab karena dirinya merupakan subjek tes dari workshop, banyak para regular lain yang lebih memilih menghindari Wang Wang. Sementara di sisi lain, Wang Wang sendiri justru merasa kalau kemampuannya akan lebih efektif jika dirinya berada dalam sebuah kelompok, karena anjing sendiri memang hidup berkelompok. Mendengar semua hal itu, Yusracha pun berkata kalau ia tak akan melawan Wang Wang, secara mereka sama-sama berasal dari workshop. Lalu Yusracha yang sejak awal pun tidak terlalu dekat dengan Wang Wang, kemudian meninggalkannya. Lucunya di sini, Wang Wang malah mengikuti Yusracha. Yusracha yang merasa terganggu kemudian menanyakan apa keinginannya. Lalu Wang Wang pun berkata, karena dirinya dan Yusracha bisa dibilang ada di kondisi yang sama, maka dari itu Wang Wang ingin membuat tim bersama Yusracha. Walaupun di sini Yusracha sempat ragu, pada akhirnya mendengar semua perkataan Wang Wang yang bisa melakukan segalanya, Wang Wang dan Yusracha pun membentuk tim. Singkat cerita, mereka pun menaiki menara bersama. Di sini menurut Yusracha, Wang Wang benar-benar dapat melakukan semuanya, dari mulai pekerjaan rumah tangga hingga pertarungan. Bahkan saking kuatnya Wang Wang, Yusracha jarang sekali dan hanya akan turun dalam pertarungan jika ada lawan yang kuat saja. Yusracha yang awalnya mengira akan menyusahkan bersama Wang Wang, justru berakhir puas dan nyaman menaiki menara dengannya. Berhubung Yusracha ini memiliki DNA kucing yang senang menyendiri dan ketenangan, Wang Wang pun juga tidak banyak bicara, membuat Yusracha semakin senang menaiki menara bersamanya. Di sisi lain, meskipun Wang Wang terkesan seperti bawahan yang melakukan segalanya untuk Yusracha, tapi memang seperti itulah sifat Wang Wang, ia tidak keberatan sama sekali. Hingga suatu ketika, Yusracha pun bertanya tentang impian milik Wang Wang. Wang Wang pun kemudian menjawab dengan penuh percaya diri kalau dirinya ingin melayani seorang tuan. Mendengar hal itu, Yusracha pun dibuat kesal dan bingung. Sampai akhirnya, Yusracha yang memahami orang seperti apa Wang Wang itu kemudian berkata padanya kalau mimpi Yusracha adalah untuk menjauhkan Wang Wang dari tuannya tersebut dan membuatnya sadar kalau Wang Wang tidak membutuhkan seorang tuan. Meskipun Wang Wang tidak terlalu menganggapnya serius, Wang Wang pun berkata kalau menaiki menara bersama Yusracha membuat dirinya lupa kalau ia membutuhkan seorang tuan. Di sisi lain, mendengar ucapan tersebut, Yusracha pun merasa senang.
Dan ya, mereka berdua pun menaiki menara sebagai saudara. Sampai akhirnya, ribuan tahun berlalu, Wang Wang dan Yusracha kini telah menjadi regular ranking A. Tapi sayangnya, tiba-tiba di momen tersebut muncul seorang utusan dari workshop menemui mereka. Si utusan tersebut berkata, saat mereka berdua telah menjadi ranker untuk menghubungi dirinya, karena mereka berdua akan bertemu dengan pemilik atau tuan mereka. Mendengar hal itu, sementara Yusracha tidak menyukainya, Wang Wang justru terlihat bersemangat. Berikutnya setelah kejadian tersebut, Yusracha pun berdebat cukup hebat dengan Wang Wang. Yusracha menginginkan hidup bebas bersama Wang Wang dan berusaha membujuknya untuk lari dari kejaran workshop. Namun Wang Wang justru tidak ingin kebebasan seperti Yusracha. Ia ingin dimiliki dan melayani seorang tuan. Meskipun mungkin si tuan tersebut akan memperlakukan dirinya sebagai seorang budak, Wang Wang tidak keberatan. Di sisi lain, mendengar semua ocehan tak masuk akal tersebut membuat Yusracha sangat kesal. Sampai akhirnya, Wang Wang pun berkata kalau dirinya dan Yusracha harus hidup sesuai dengan insting hewan yang mereka miliki. Insting Wang Wang adalah untuk melayani seorang tuan. Maka dari itu, Wang Wang pun menyarankan Yusracha untuk hidup sesuai dengan instingnya juga yang menginginkan kebebasan. Dan Wang Wang pun berkata kalau mereka sebaiknya berpisah di sini saja. Dan ya, mendengar semua perkataan itu dengan rasa kecewa yang dalam, Yusracha pun menuruti permintaan Wang Wang dan meninggalkannya. Berikutnya, singkat cerita, Yusracha pun telah menjadi seorang ranker. Setelah menjadi seorang ranker, Yusracha tidak menghubungi utusan dari workshop dan bahkan mengabaikan panggilannya. Malahan Yusracha juga membentuk sebuah kelompok di sini. Hingga tanpa ia sadari, kelompoknya itu menjadi cukup terkenal. Tapi tak lama kemudian, utusan dari workshop muncul kembali dan membunuh semua pengikut Yusracha. Si utusan tersebut pun memerintahkan Yusracha untuk mengikutinya jika tidak ingin mati, karena seorang tuan yang memanggil Yusracha ini bukanlah seseorang yang dapat ia hindari. Mendengar Wang Wang sudah dibawa ke si tuan tersebut, ditambah Yusracha juga cukup penasaran dengan siapa sosok tuan yang menyebabkan begitu banyak masalah padanya ini, ia pun kemudian mengikuti utusan tersebut dan menuju ke kastil utama Lopobia. Tidak hanya itu, di sini Yusracha juga berniat membawa Wang Wang kabur dari sana jika ia menyesali pilihannya. Berikutnya Yusracha pun sampai di tempat tujuan. Di sana Yusracha memasuki sebuah aula raksasa. Di dalam sana terdapat seseorang yang sepertinya cukup penting sedang duduk di sebuah singgasana. Dan orang itu merupakan petinggi di keluarga Lopobia yang disebut sebagai Guretamar, bernama Lopobia Girin. Lalu tak lama kemudian, Yusracha yang masih bingung dengan situasi yang ada, kemudian dari ruangan lain muncullah seseorang dengan perawakan yang besar sedang memegangi kalung leher yang ada pada Wang Wang. Melihat hal itu, Yusracha pun semakin bingung, sampai akhirnya muncullah layar hologram dari Lopobia Traumerai. Dan dari sini juga Yusracha pun akhirnya menyadari kalau seorang tuan yang memanggilnya ke sini adalah pemimpin dari keluarga Lopobia. Dan Traumerai pun kemudian berkata pada Yusracha kalau mulai saat ini ia adalah peliharaannya. Dan ya, dari sini bisa kita lihat kalau sifat yang dimiliki oleh Traumerai benar-benar sangat keji. Bahkan Yusracha sendiri sampai berpikir kalau eksistensi dari seorang pemimpin keluarga ini benar-benar absurd dan di luar jangkauan. Bukan hanya dalam segi kekuatan, tapi juga dari tindakannya. Terlepas dari itu, singkat cerita, sudah setahun Yusracha berada di kastil Lopobia. Dirinya benar-benar berakhir menjadi peliharaan dari pemimpin keluarga. Yusracha menghabiskan setiap harinya dengan berlari dan bermain di tempat yang telah disediakan untuknya. Sementara di sisi lain, Wang Wang selalu mengenakan kalung leher dan diharuskan untuk berlatih dan bertarung setiap saat. Melihat semua kenyataan itu membuat Yusracha semakin bingung dan bingung lagi. Ia bahkan berkata kalau pemimpin keluarga benar-benar orang yang menjijikan. Karena bagaimana tidak, Yusracha yang tidak memiliki kesetiaan, bahkan terkadang ia tidak mendengarkan perintah dari atasan, justru mendapatkan hidup yang santai. Bahkan Traumerai sendiri juga terlihat tidak masalah dengan kelakuan Yusracha yang seenaknya. Sementara itu, Wang Wang yang memiliki kesetiaan tinggi justru mendapatkan kehidupan yang jauh dari kata tenang. Sampai akhirnya, satu waktu tidak seperti Wang Wang, Yusracha pun diperbolehkan untuk berkeliling di dalam kastil Lopobia. Dan ketika itu pula, tempat pertama yang ia tuju adalah tempat di mana Wang Wang berada. Dari sini untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Wang Wang dan Yusracha pun berbicara satu sama lain kembali. Tentu melihat temannya diperlakukan seperti itu, Yusracha pun mengajak Wang Wang untuk lari saja bersamanya. Namun apa daya, Wang Wang malah berkata pada Yusracha kalau dirinya tak memiliki keluhan apapun tentang kehidupannya saat ini, dan malah balik menceramahi Yusracha. Mendengar semua itu, Yusracha pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan kemudian berniat untuk pergi meninggalkan Lopobia seorang diri.
Tapi kemudian di tengah jalan Yusracha pun bertemu dengan seorang kenalannya dahulu yang juga berasal dari workshop bernama Robbie, subjek eksperimen yang memiliki DNA singa. Di sana Robbie mengetahui kalau Yusracha pergi menemui Wang Wang untuk membawanya lari. Namun Robbie juga tahu kalau Wang Wang tidak akan mau. Bahkan Robbie berkata untuk menyerah saja pada Wang Wang. Jadi di sini Robbie menjelaskan kalau di dalam Lopobia ada beberapa orang yang disebut sebagai Great Tamers yang dapat mengendalikan mereka para subjek dari workshop. Yusracha tidak percaya akan hal itu karena tidak ada suatu teknik yang dapat mengendalikan manusia lain. Hingga akhirnya berkat Robbie, Yusracha pun menyadari sesuatu yang terlupakan olehnya, kalau dirinya ini adalah setengah binatang. Lalu Robbie pun berkata pada Yusracha kalau sepertinya Yusracha belum pernah dikendalikan. Di sisi lain, Robbie sendiri yang pernah mengalami hal tersebut sangat marah dan bertekad untuk mencari cara mengatasi teknik tersebut. Selanjutnya Robbie kembali berkata, meskipun begitu, khusus untuk Wang Wang, teknik pengendali tersebut tidak bekerja padanya. Itulah sebabnya Wang Wang selalu dipakaikan sebuah kalung. Namun yang membuat Robbie lebih terkejut adalah fakta kalau kesetiaannya pada pemimpin keluarga merupakan keinginannya sendiri. Meskipun seperti yang kalian lihat, Lopobia memperlakukan Wang Wang dengan sangat buruk. Di sini mengetahui kalau Wang Wang berbeda dan bisa dibilang spesial daripada yang lainnya, Yusracha pun tidak jadi kabur dan memutuskan untuk menetap, menunggu akan datangnya sebuah kesempatan. Yang menurut Mimin di sini, sepertinya Yusracha masih belum menyerah untuk membebaskan Wang Wang dari instingnya itu. Berikutnya setelah waktu berlalu cukup lama, Wang Wang dan Yusracha pun beradaptasi dengan cara yang berbeda pula. Sementara Wang Wang berperilaku seperti anjing yang patuh, Yusracha menjadi kucing peliharaan di tempatnya. Lalu saat ini, pemimpin keluarga sendiri telah memberikan Yusracha posisi yang cukup tinggi hingga dirinya bisa ikut andil dalam keputusan besar keluarga. Waktu demi waktu berlalu, kini Wang Wang telah menjadi seorang kepala cabang. Dirinya memiliki dan terus menambah pasukan berkat kemampuannya, yaitu merubah manusia menjadi ras anjing. Di sisi lain, kesetiaan Wang Wang pada keluarga sendiri tak berkurang sedikit pun. Tapi di sini, Wang Wang masih mengenakan kalung yang mengendalikannya. Jadi meskipun para cabang keluarga yang lain sudah tahu kalau Wang Wang itu benar-benar loyal pada Lopobia, tapi mereka tak ingin apa yang tidak bisa mereka kendalikan menjadi terlalu kuat. Maka dari itu, Wang Wang pun selalu memakai kalung yang mengendalikannya. Singkat cerita, Wang Wang pun dikawinkan dengan istri pertamanya dan langsung diperintahkan untuk memiliki seorang anak. Hingga lahirlah Beiro Doom. Seperti yang kalian tahu, Doom sendiri hampir mewarisi semua kemampuan milik Wang Wang, termasuk kemampuan untuk merubah manusia menjadi ras anjing. Namun sayang, Doom tidak mewarisi darah spesial ayahnya, sehingga Doom dapat dikendalikan. Dengan Doom yang mewarisi semua kemampuan ayahnya itu, serta bisa dikendalikan pula, Doom pun direncanakan akan dijadikan sebagai pemimpin ras anjing berikutnya menggantikan Wang Wang, yang kemungkinannya Wang Wang akan dibunuh karena dirinya tidak bisa dikendalikan. Perlu diketahui pada saat ini, pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh Wang Wang dan Yusracha bahkan lebih besar dari kebanyakan cabang keluarga Lopobia. Dan itulah akhir dari cerita masa lalu Yusracha pada chapter ini. Jadi menurut Mimin, sepertinya alasan dari kematian Wang Wang mungkin berasal dari keputusan para petinggi keluarga, karena mereka khawatir pada eksistensi Wang Wang yang tidak bisa dikendalikan. Lalu pada chapter 98 season 3 pun, Yusracha sendiri sempat berkata pada Yama dan Doom kalau memang dirinya lah yang membunuh Wang Wang. Namun orang yang sebenarnya berada di balik kematian Wang Wang adalah sang kepala keluarga. Berikutnya masih terkait dengan hubungan Yusracha Wang Wang. Menurut Mimin, ini juga menjelaskan mengapa sebelum perang di Sarang hingga pada permainan Cat Tower, walaupun Yusracha selalu memiliki kesempatan untuk membunuh Yama dan memusnahkan ras anjing, namun ia tak pernah melakukannya. Malah Yusracha selalu terkesan berusaha melindungi Yama, Doom dan ras anjing yang lain untuk menjauhkannya dari Lopobia. Terakhir terkait dengan duel Yama Yusracha sendiri, perlu diketahui ketika Yama mendapatkan taring pertama dari Doom, Yama sempat melihat sedikit ingatan dari Wang Wang. Jadi terkait dengan itu ada kemungkinan di tengah duel nanti ketika Yusracha menganggap Yama sudah layak untuk membalaskan dendamnya pada Lopobia, Yusracha akan memberikan salah satu taring Wang Wang yang ada padanya untuk Yama. Dan mungkin di saat itu pula Yama akan melihat lebih jauh lagi tentang ingatan Wang Wang sehingga Yama akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sekaligus pertemanan tragis antara Yusracha dan Wang Wang. Ya, menurut Mimin, masa lalu dari Yusracha merupakan flashback terbaik sejauh berjalannya TOG di season 3 ini. Tidak hanya sekedar untuk memperpanjang cerita, pada flashback ini kita juga mendapatkan beragam informasi. Hingga hubungan di antara Yusracha dan Wang Wang pun sangat menarik juga menyedihkan. Apalagi kalau mengingat saat ini keturunan dari Wang Wang, yaitu Doom dan Yama,
berusaha balas dendam pada Ysracha tanpa mengetahui kebenarannya. Ysracha sendiri yang awalnya memiliki image kejam dan jahat, pada flashback ini Mimin cukup bersimpati pada Ysracha yang terus berusaha untuk membebaskan sang teman dari instingnya itu. Ya, kita tunggu saja penjelasan lanjutnya di chapter yang akan datang. Mengapa Wang Wang bisa mati? Mengapa Ysracha berakhir menjadi komandan pasukan Zahard? Dan pertanyaan, apakah Ysracha masih menyimpan rasa tidak sukanya pada Traumerai? Atau saat ini Ysracha sudah sepenuhnya mengabdikan diri pada Traumerai? Oke, berikutnya masih dalam masa lalu Ysracha. Kali ini adegan menyorot pada sebuah perang besar yang terjadi pada masa itu di area tengah menara. Ysracha dan hampir semua pasukan Lopobia dikerahkan untuk menyerang sebuah tempat yang tak diketahui namanya. Bahkan tidak hanya itu, saking kuat dan berbahayanya sesuatu yang berada di sana, Zahard sendiri sampai turun. Namun jangan salah paham, menurut Ysracha, orang yang berdiri di hadapannya itu hanyalah bayangan atau cloning dari sang Raja Menara, seperti Zahard yang pernah muncul di lantai tersembunyi, yang artinya itu bukanlah Zahard yang asli. Tapi meskipun begitu, di atas langit megah Zahard melayang dengan bedesnya seperti biasa, sembari memperhatikan sebuah gunung yang menjadi target dari penyerbuan. Dalam point of view Ysracha sendiri, ini adalah kali pertama dirinya melihat sang raja. Meskipun bukan keberadaannya yang asli, Ysracha yang biasanya tidak peduli pada orang lain, bertempur sekuat tenaga untuk pertama kalinya, hanya demi berharap mendapatkan sedikit perhatian dari sang raja. Di sisi lain, melihat keberadaan Zahard, Ysracha pun bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apa yang mereka lawan hingga Zahard sendiri sampai datang juga membawa pasukan yang sangat banyak. Lalu akhirnya tak lama kemudian gunung yang mereka serbu pun tiba-tiba meledak dan muncullah makhluk raksasa yang disebut sebagai ras kuno bernama Akrinak. Dan chapter pun ditutup dengan Lopobia Pudidi yang berkata kalau makhluk yang ada di hadapan mereka itu merupakan salah satu ras kuno terkuat yang mendiami tubuh seorang Slayer sebagai wadahnya. Oke, di akhir sedikit pembahasan dari Mimin. Pertama terkait dengan Akrinak, yang menarik di sini Pudidi mengatakan kalau makhluk tersebut memiliki wadah seorang Slayer. Tentu pertanyaannya, siapakah sosok Slayer yang menjadi wadah dari ras kuno tersebut? Apakah dirinya merupakan Slayer generasi pertama yang dijuluki sebagai Dewa Kuno? Atau generasi kedua dengan julukan Sang Iblis seperti White? Sejauh berjalannya cerita, kita sudah diperlihatkan 3 dari 12 Slayer, yaitu Karaka, Yama, dan White. Jujur saja jika melihat dari skala yang lebih besar, ketiga orang bergelar Slayer ini, khususnya Yama dan Karaka, benar-benar tidak ada apa-apanya. Bahkan Yama dan Karaka tidak mampu untuk mengimbangi seorang komandan skuadron. Tapi dengan munculnya adegan ini, seakan menegaskan kembali kalau orang bergelar Slayer itu bukanlah orang sembarangan. Buktinya di dalam flashback saat ini, hampir seluruh pasukan Lopobia dan bahkan bayangan dari Zahard pun sampai dikerahkan. Jelas itu menunjukkan kalau Slayer misterius ini sangatlah kuat. Selanjutnya terkait dengan Akrinak sendiri, apakah dirinya ini merupakan salah satu pecahan dari Native One atau Akrinak memang sepenuhnya eksistensi kuno yang berbeda? Terlepas dari itu, dengan dimunculkannya Akrinak pada flashback ini, mungkinkah sesuatu yang tersegel di dalam batu suspendium adalah Akrinak? Kalau iya, Mimin udah gak habis pikir lagi akan segila apa jika Bam juga sampai menyerap Akrinak. Ya, kita tunggu saja di chapter yang akan datang sebenarnya apa yang tersegel di dalam batu suspendium tersebut. Lalu berikutnya, seperti yang kalian lihat, Zahard juga turun dalam penyerbuan saat ini. Namun itu bukanlah Zahard yang asli, melainkan hanya bayangan atau hologramnya saja. Tapi meskipun hanya bayangan, tetap kekuatan sang Raja Menara tak bisa diremehkan. Buktinya ketika di lantai tersembunyi, data Zahard dan data Khun Edwan saja yang kekuatannya mungkin sudah setara atau bahkan lebih dari seorang high ranker, sampai dibuat tak berkutik di hadapan bayangan dari Zahard yang asli. Jadi cukup menarik untuk melihat bagaimana bayangan dari Zahard ini akan beraksi. Selanjutnya, terlepas dari itu, seperti yang Mimin sebutkan pada pembahasan sebelumnya, Traumerai dirumorkan mampu mengendalikan manusia. Tapi pada flashback Ysracha ini, menurut Mimin seperti menyiratkan kalau sebenarnya manusia yang dimaksud oleh Siu mungkin merupakan para Beastmen dan keturunannya, bukan manusia murni. Apalagi Ysracha juga sempat bilang kalau kemampuan seperti itu hanya terbatas pada hewan saja. Dan menurut Mimin pun, jika Traumerai memang memiliki kemampuan seperti itu, hal tersebut akan menimbulkan plot hole nantinya. Seperti jika Traumerai mampu mengendalikan manusia, bukankah harusnya dia yang terkuat? Dengan kemampuan seperti itu, Traumerai seharusnya bisa membereskan semua pengganggu. Contohnya para Slayer Fug hanya dengan sekali lihat saja. Jadi menurut Mimin, sepertinya manusia yang dimaksud oleh Siu ini kemungkinan merupakan para Beastmen yang Traumerai ciptakan berkat bantuan dari workshop. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.